Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Nur Rengganis dengan NIM 211111010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Syahid Ahmad Khan guna memenuhi tugas ujian tengah semester Ilmu Kalam yang diampuh oleh Bapak Dr. Nurisman MAG. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai riwayat hidup Syahid Ahmad Khan. Syahid Ahmad Khan dilahirkan di Delhi tanggal 17 Oktober 1817. Nenek moyangnya berasal dari semenanjung Arab yang kemudian hijrah ke Persia, Persia, Iran. Karena tekanan politik pada zaman dinasti Umayyah dan menurut keterangan Ahmad Khan berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah bin Ali. Neneknya Syahid Hadi adalah pembesar istana di zaman Alamgir II, yaitu sejak 1754 sampai 1759. Ayahnya bernama Al-Muttaqi, seorang ulama yang soleh. Ahmad Khan mendapat pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain bahasa Arab, ia juga belajar bahasa Persia dan sejarah. Di masa pemberontakan tahun 1857, ia banyak berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan, sehingga ia dikatakan telah banyak menolong orang Inggris dan dianggap telah banyak berjasa bagi mereka. Atas jasanya tersebut, ia dianugerahi gelar Sir di depan namanya. Sedangkan hadiah yang diberikan dalam bentuk lain ia tolak. Hubungan dengan pihak Inggris menjadi baik dan ini dipergunakan untuk kepentingan umat Islam India. Syahid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India dapat diwujudkan dengan bekerja sama dengan Inggris. Inggris telah merupakan penguasa yang terkuat di India dan menentang kekuasaan itu tidak akan membawa kebaikan bagi umat Islam India. Hal ini akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Di tahun 1861, ia didirikan sekolah Inggris di Muradab. Di tahun 1876, ia meminta berhenti sebagai pegawai pemerintahan Inggris. Dan sampai akhir hayatnya di tahun 1898, ia mementingkan pendidikan umat Islam India. Di tahun 1878, ia mendirikan sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College (MEOC) di Aligarh, yang merupakan karyanya yang bersejarah dan berpengaruh dalam cita-citanya untuk memajukan umat Islam India. Ide pemikiran Syahid Ahmad Khan. Syahid Ahmad Khan berpendapat bahwa meningkatkan kedudukan umat Islam India hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan Inggris. Sebab saat itu Inggris merupakan penguasa yang menjajah India dan masih mempunyai kekuasaan yang kuat. Menentang kekuasaannya tidak akan membuat kebaikan bagi umat Islam India, bahkan akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu. Pemikiran Ahmad Khan di bidang keislaman antara lain, ia melihat bahwa umat Islam India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Peradaban Islam klasik telah hilang dan telah timbul peradaban baru di Barat. Dasar peradaban baru adalah Intek Barat dan bangsa Eropa yang mengelola demikian rupa Intek untuk memudahkan kewujudan keinginan-keinginan mereka, termasuk dalam menaklukkan umat Islam. Penaklukan dapat dilakukan dengan mudah karena umat Islam tidak memiliki kelebihan di bidang yang dikuasai bangsa Arab. Pembaharuan Syahid Ahmad Khan. Inilah pokok-pokok pemikiran Syahid Ahmad Khan. Mengenai pembaharuan ini sama-sama memberi penghargaan tinggi pada akal manusia yang sama-sama menganut faham qadariyah, sama-sama percaya pada hukum alam ciptaan Tuhan, sama-sama menentang taklid, dan sama-sama membuka pintu ijtihad yang dianggap oleh umat Islam pada umumnya di waktu itu. Sebagai telah disebut di atas, jalan bagi umat Islam India untuk melepaskan diri dari
dari kemunduran dan selanjutnya mencapai kemajuan ialah memperoleh ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern barat. Dan agar yang tersebut akhir ini dapat dicapai, sikap mental umat yang kurang percaya kepada kekuatan akal, kurang percaya kepada kebebasan manusia, dan kurang percaya pada adanya hukum alam harus dirubah terlebih dahulu. Mengakibatkan umat Islam terbelakang, bodoh, dan miskin karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa Eropa lainnya. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern dan teknologi adalah hasil pendayagunaan akal yang maksimal. Sejalan dengan itu, Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk mempergunakan akal dalam bidang-bidang yang luas, walaupun jangkauan akal tersebut terbatas. Sir Ahmad Khan kemudian mendirikan lembaga pendidikan pertama, yaitu Sekolah Inggris di Mudorabad pada tahun 1861. Beliau pun mencurahkan segala perhatiannya pada bidang ini hingga akhir-akhirnya. Aligarh Muslim University yang berdiri pada tahun 1920 adalah wujud karya nyata sang ulama, menerobos pakem di negaranya. Sistem sekolah ini mengadopsi konsep pendidikan modern bagi generasi muda. Kiprah perguruan tinggi inilah yang membuatnya dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Modern India. Sejumlah tokoh penting pernah mempunyai sambutan sejarah dengan perguruan tinggi ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.